Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas soal ujian tengah semester. Kita mulai dari soal yang pertama, nomor 1. Soal ini terdiri dari 2 nomor. Nah, kita jawab dulu soal nomor 1. Baik, soal ini nomor 1 ya. Pertama, perhatikan gambar penampakan di samping. Diminta itu momen inersia Ix, Y, IXY, momen inersia IX theta, IY theta, di mana theta 60 derajat, sudut prinsipal inersia, momen inersia maksimum dan inersia minimum. Lagi-lagi pada jawaban ini C akan kita anggap sama dengan 0 ya. Karena itu hanya untuk kepentingan jawabannya mahasiswa ya. Itu adalah C adalah NIM dibagi 10 ya, 2 digit terakhir dibagi 10. Baik, kita masuk penyelesaian. Kita perlu menggambar kembali. Kita punya penampang, kita gambar kembali. Untuk menggambar kita akan membagi menjadi, soal ini kita akan membagi 3 segmen ya. Kita akan membagi 3 penampang. Saya coba gambarkan kembali. Saya perbesar penampangnya ya. Oke. Oke, jadi penampangnya seperti demikian dengan dimensi adalah 80 mm, tebalnya 8 mm, tebal webnya 6 mm, kemudian lebar pembawanya adalah 60 mm, ini tebalnya 10 mm, kemudian jarak dari bottom dari flange dan top dari flange bagian bawah itu jaraknya ini 80 mm. Oke, jadi kita akan membagi kita sebut ini segmen pertama, ini segmen kedua, ini segmen kita yang ketiga. Nah, kemudian kita membutuhkan sumber referensi. Nah, sumber referensi ini tergantung pintar-pintarnya kita menentukan. Kalau kita lihat soal ini soal simetris ya, kita anggap ini simetris. Jadi artinya bahwa lebar ini akan sama dengan ini, begitu juga yang atas itu sama dengan yang kanan, ini akan sama nilai besarannya ya, karena sama. Jadi untuk menghitung referensi memudahkan, kita harus mengambil, pertama kita akan mengambil sumber referensinya adalah akan ngambil sumbu X nya kita ngambil di sini.
X-nya kita ambil di sini, ini X ya, kita sebut X ya. X, kemudian sumbu Y-nya kita akan tentukan di tepat berada di tengah ya. Ini sumbu Y. Oke. Jadi untuk menghitung kita punya momen inersia, kita membutuhkan yang namanya titik pusat penampangnya. Kemudian kita butuh, untuk mendapatkan titik pusat penampang, kita butuh namanya statis momen dan luas. Kita butuh titik pusat penampangnya, misalnya ini nanti misalnya letaknya sini ya. Ini sumbu, ini kita sebut dengan ini X bar. Tentu nanti Y barnya akan berimpit dengan, Y bar ini akan berimpit dengan kita punya Y ya. Jadi untuk sekarang 0,0-nya adalah sumbu 0,0-nya. Nanti untuk sementara sebagai referensi 0,0 ada berada di sini ya. Jadi 0,0 di sini 0,0. Oke. Apa keuntungannya ketika kita menentukan, karena kita sudah tahu sumbu simetris di sini, maka kita harus menentukan salah satu jenis supaya mengenakan bahwa kita tinggal mencari titik pusat penampang, titik beratnya sumbu Y doang gitu. Jadi yang kita akan cari adalah berapa jarak dari kita punya sumbu ini ke sini. Ini kita sebut sebagai YA, nanti yang atasnya kita akan sebut sebagai ini YB ya. Jadi itu yang kita akan cari. Kalau X kita sudah untuk sumbu X kita sudah tahu sumbu pusatnya berada di sini ya. Ini kita cukup sumbu simetris kita lipat. Oke. Setelah kita ini, maka langkah pertama untuk menghitung momen inersia menjawab soal ini, kita mulai dengan menghitung luas. Ya, kita hitung. Jadi yang pertama adalah langkah pertama kita hitung luas. Luas A1 sama dengan itu adalah 80, lebarnya 80 mm, kita kali dengan tebalnya 8 mm. Kita oleh luasnya 640 mm pangkat 2 ya. Kemudian kita lanjut pada segmen kedua, penampang kedua adalah tingginya, lebarnya 6 mm, kita kali dengan 80 mm, dapat 480 mm pangkat 2. A3-nya adalah 60 mm, kita kali dengan 10 mm, kita peroleh nilainya adalah 600 mm pangkat 2. Kalau kita jumlahkan ini dapat totalnya A sama dengan 1120, jadi 1720 mm pangkat 2 ya. Jadi kita sudah selesai, luas kita sudah selesai hitung. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah menghitung statis momen ya. Jadi lagi rumus utama statis momen adalah rumus generalnya itu kalau kita cari yang ini adalah Y barnya atau Y dalam hal ini kita sebutlah YA.
kita akan cari, maka itu sama dengan integral daripada oke, saya tulis secara general dulu. YA akan sama dengan SX dibagi dengan A, atau kalau kita tulis dengan lebih keren, SX itu adalah Y dA, sedangkan A adalah integral daripada dA. Oke. Itu kita punya YA atau X bar ya. Nah, selanjutnya untuk YB nya kita bisa dapat YB itu sama dengan tinggi total Y dikurangi YA. Kita dapat. Oke. Untuk integral ini kita bisa terjemahkan ke dalam rumus yang lebih operasional. Dalam hal ini kita bisa tulis bahwa X itu sama dengan sigma daripada AI dikali dengan sebuah jarak, kita sebutlah YI, jarak dari sumbu pusat penampang ke sumber referensi, di mana I sama dengan 1 sampai N. Oke, kalau coba kita masukkan nilainya, kita hitung, ini akan sama dengan kita mulai luas penampang pertama ada 640, kita kali dengan jarak. Jadi jarak yang dimaksud adalah ini titik pusat penampang yang ini tentu terletaknya di sini, jaraknya ke sumber referensi yang bawah ini. Oke, jadi kalau kita hitung ada 10 tambah 80, 90 tambah 8, 98. Tapi 8-nya nanti kita bagi 2, jadi dapatnya 94. Jadi maka jaraknya menjadi kali 10 tambah 80 tambah 8 dibagi 2. Kemudian tambah yang kedua adalah penampang kedua 480 kali, nah, ini dari pusat penampang yang kedua, mungkin di sini letaknya, dikali jarak ke sini. Jadi 10 ditambah 80 bagi 2. Jadi adalah 10 ditambah 80 bagi 2. Kemudian tambah 600 penampang ketiga dikali, ini langsung, kalau ini sangat mudah, titik pusat penampang yang ketiga jarak ke sini adalah 10 bagi 2. 10 per 2. Maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 87.160 milimeter pangkat 3. Oke, kalau kita sudah dapat SX, S-nya tidak perlu karena kita sudah tahu sumber pusat penampangnya, itu menghematnya. Nah, kalau kita misalnya tadinya menentukan sumber referensi kita di sini, maka kita perlu menghitung statis momen terhadap sumbu Y yang ini. Ya. Karena mengapa kita tidak perlu hitung statis momen terhadap sumbu Y yang kita sudah tentukan sumber referensinya yang ini, maka akan luas penampang ini kali jarak ke sini 0. Luas ini kali jarak ke sumbu Y-nya 0, luas penampang 3 kali ke jarak sumbu Y sama dengan 0. Makanya kita tidak perlu hitung SX-nya sama dengan SY sama dengan 0. Atau kalau kita mau tulis apa ini SY sama dengan 0 ya. Atau 640 kali 0 tambah 480 kali 0 tambah 600 kali 0 sehingga hasilnya adalah 0. Oke. Setelah kita hitung luas, hitung status momen, baru kita masuk hitung titik, kita hitung titik pusat penampang. Oke, di situ penampang adalah, jadi
YA itu sama dengan adalah SX dibagi A sesuai rumus di atas ya. SX dibagi dengan A. SX-nya adalah 87160 dibagi dengan luasnya 1000, total luasnya 1720 itu sama dengan 120 ya. Itu hasilnya sama dengan 50,67 mm. Oke. Kita dapat ya, maka kita bisa hitung YB sama dengan total tinggi yaitu 98 kurang 50,67. Kita peroleh nilainya adalah 47,33 mm. Oke, sudah. Karena kita sudah punya titik pusat penampang, baru kita bisa menjawab soal pertama. Ini yang ditanya, A adalah momen inersia IX, Y, dan IXY. Jadi momen inersia IX, Y, dan IXY. Oke. Kita mulai dari yang IX. Nah, rumus umum dulu. Kalau kita hitung IX itu sama dengan, kalau penampang tunggal sebetulnya rumus generalnya adalah X sama dengan integral daripada Y pangkat 2dA. Oke. Untuk berbagai macam penampang ini kita bisa terjemahkan dengan rumusnya menjadi IX itu akan sama dengan sigma daripada inersia X pribadi yang ke I, di mana I sama dengan 1 sampai ke N tergantung jumlah penampangnya, ditambah dengan sigma luas GI dikali jarak titik berat penampang Y bar dikurangi dengan YI dipangkatkan 2, di mana I sama dengan 1 sampai N. Itu rumus generalnya. Begitu Y-nya juga sama, kita punya Y di sini. Y kita akan sama dengan integral X pangkat dA. Terus secara ini Y sama dengan integral I Y PI pribadi PI I sama dengan 1 sampai N ditambah sigma AI dikali dengan X bar kurang XI pangkat di mana I sama dengan 1 sampai N. Kalau kita sudah punya ini berarti kita sudah bisa hitung ya, bisa kita hitung yang ditanya. Jadi IX sama dengan, jadi penampang pertama adalah lebarnya 80, tingginya 8. Jadi 1/12 karena persegi kali 80 dikali 8 pangkat 3 tambah luasnya adalah 400, atau kita tambah dulu semua yang ini, 1/12 dikali 6 kali 80 kali 6 kali 80 pangkat 3 tambah 1/12 dikali dengan 60 kali 10 ya, kali 60 kali 10 pangkat 3 tambah, oke, luas pertama 640 kita kali dengan, nah ini kali jarak, jadi luas penampang 1, titik pusat penampangnya kan ada di sini ya, di sini. Nah, jarak yang dimaksud pangkatkan 2 itu ada jarak ini ke pusat beratnya, pusat penampang keseluruhan. Jadi ini yang ini. Jadi kalau kita hitung berarti bahwa boleh dengan cara panjang dari sini
sampai di atas ini, nih, itu 98, kita kurang dengan YA, kemudian kita kurang dengan setengah dari 8, kurang 8/2. Ya, itulah yang kita nantinya kita pangkatkan. Atau yang paling mudah kita lakukan adalah langsung di mana bisa 8 ini dari pusat penampang ke sini aja, itu adalah 94 kurang YA gitu ya. Itu yang dipangkatkan 2. Jadi kita bisa dapat 94 kurang, terserah kita bah duluan boleh. Yang kita sudah dapat ada 50,67 kurang 94 ya, dipangkatkan 2. Kemudian tambah selanjutnya 480 kali adalah 50,67 dikurangi dengan lagi-lagi jarak yang dimaksud adalah jarak dari pusat penampang yang ini, mungkin di sini letaknya ke jarak sumber, jadi mungkin yang kecil ini ya. Jadi hitungannya akan sama saja dengan kita punya tinggi setengah dari sini ke sini dikurangi dengan YA, atau YA dikurangi ini, terserah, karena pangkatkan 2 nggak ada masalah. Jadi tingginya menjadi 10 ditambah setengah dari 80, jadi 40. Jadi 10 tambah 40 menjadi 50. Jadi sini menjadi kurang, jadi ini kurang 50 pangkat 2. Kemudian tambah 600 penampang ketiga dikali 50,67 kurang dengan, nah, ini jaraknya adalah dari sini ke sana. Ini kita punya YA ya cukup dikurang 5 setengah dari 10. Jadi kurang 5 pangkat 2. Oke. Nah, sudah kita bisa dapat hasilnya adalah akan sama dengan dapat 2717 671,01 mm pangkat 4. Kemudian Y-nya sama dengan, lagi Y menjadi ini sebetulnya sama, kita lihat aja ini, kalau ini udah benar langsung dibalik aja karena ini persegi 12, jadi 8 kali 80 pangkat 3 tambah 1/12, 80 dikali 6 pangkat 3 tambah 1/12, 10 kali 60 pangkat 3 ya. Kemudian ya yang 640 ini tidak perlu karena jaraknya 0 ya, tambah 480 kali 0 tambah 600 kali 0. Sebenarnya cukup ini ras pribadi yang kita hitung. Kalau diperoleh nilainya sebesar itu adalah 522,773 mm pangkat 4 gitu. Jadi kita sudah jawab soal pertama IX sama IXY. Jadi kedua, berikutnya ada IXY sama dengan lagi rumus IXY, maaf tidak sempat saya tulis di atas, saya tulis kembali. Rumus IXY adalah jadi kita hitung IXY itu sama dengan integral daripada X dikali Y kali DH, atau
di X itu sama dengan sigma daripada I XY pribadi ke I sama dengan 1 sampai N ditambah dengan luas dikali sigma AI dikali X bar kurang XI dikali dengan Y bar kurang YI, di mana I sama dengan 1 sampai N. Oke. Berdasarkan rumus ini kita bisa hitung IX Y sama dengan IX pribadi karena dia terhadap pusat penampang persegi, ini IX pribadi 0 ditambah 0 ditambah 0. Kemudian kalau kita perhatikan jarak yang terhadap sumber X-nya 0, Y-nya ada nilai, itu juga 0. Jadi tambah 0. Maka IX-Y kita sudah pastikan nilainya sama dengan 0. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ke B. Pertanyaan B di mana momen inersia IX theta, IY theta di mana theta sama 60. IX Y theta. I A B. Jadi momen inersia IX theta IY theta di mana theta sama dengan 60 derajat ya. Itu soalnya. Oke. Ini soalnya ini rumusnya adalah untuk IX theta rumusnya adalah IX tambah IY kita bagi 2 tambah IX kurang IY bahagi 2 dikali dengan cos 2 kali theta kemudian kurang IXY sin 2 kali theta. Begitu untuk IY theta sama dengan IX tambah IY bahagi 2 kurang IX kurang IY bahagi 2 kali cos 2 theta ini tambah IXY sin 2 theta. Oke. Karena kita sudah hitung, untuk memudahkan hitungannya supaya tidak panjang kita hitung. Jadi IX tambah IY bahagi 2 itu sama dengan nilainya adalah 27.171,01 ditambah dengan 522773,33 dibagi 2. Kita peroleh nilainya adalah 1620.222,17. Oke. Selanjutnya IX kurang IY bahagi 2 itu sama dengan 27.17671,01 kurang 73,33 kita bahagi 2, hasilnya sama dengan ini 10,97448,84 ini milimeter pangkat 4, ini milimeter pangkat 4 ya. Sudah. Nah,
Kalau kita sudah itu, jadi kita tinggal hitung I theta. Sebenarnya cuma cara saja, bisa langsung ditulis. Jadi I X theta sama dengan I X tambah Y bagi 2 adalah 1620,222,17 tambah IX kurang IY bagi 2 1097,448,84. Selanjutnya dikali cos 2 kali 60 kurang IX nya kita 0 kali sin 60 2 kali 60. Kalau kita peroleh nilainya sama dengan adalah 522, jadi sini 522,773,33 mm pangkat 4, dan I Y theta sama dengan 162,222,17 kurang 1097,448,84 dikali cos 2 kali 60 kurang 0 kali sin 2 kali 60. Oke, ini tambah, hasilnya diperoleh sama dengan 2168,949 mm pangkat 4. Kok jadi lebih besar? Iya, karena cos 2 kali 60 itu sudutnya lebih dari 90 derajat, tandanya min, jadi plus di sini. Jadi ini jadi kecil karena cos ini bernilai negatif sehingga jadi pengurang. Kalau ini bernilai negatif jadi positif, makanya membesar. Oke. Soal B sudah selesai. Kemudian kita masuk ke soal C, sudut prinsipal inersia. Jadi C-nya adalah sudut prinsipal inersianya, sudut utama ya. Oke. Kita punya sudut prinsipal inersia, rumusnya adalah theta sama dengan 1/2 tangen inverse dalam kurung min IX kali IY bahagi IX kurang IY. Oke. Jadi maka kita bisa hitung, kita punya theta sama dengan 1/2 tangen inverse, ini kita punya 0 dikurangi dengan, ini ada kekurangan, ini adalah 2 kali IX ya, yaitu 0, dan ini nggak perlu nilainya, kita enggak. Maka kalau tangen inverse sama dengan 0, hasilnya sama dengan 0. Jadi sudut prinsipal inersianya dan 0. Jadi dia akan melentur terhadap sumbu utama sesuai dengan nilai. Kita bisa lihat IX-nya 2716, ini 2718 ya. Jadi perhatikan dengan baik. Ternyata sudut prinsipalnya 0. Maka kalau kita hitung berarti selanjutnya untuk nilai pertanyaan ketiga, harusnya pertanyaan ketiga nilainya akan sama dengan pertanyaan A ya. Momen inersia maksimum I1 dan I2.
Jadi D adalah momen inersia maksimum. Rum I1 dan minimum adalah I2. Nah, kalau ketika kita tahu 0, maka pasti nilai yang kita akan peroleh nilainya akan sama dengan momen inersia yang kita dapat sebelumnya IX dan IE-nya. Nanti kita buktikan. Di rumus utamanya adalah I12 sama dengan adalah IX ditambah IY bahagi 2, ini tambah kurang akar daripada IX kurang IY bahagi 2 dipangkatkan 2 ditambah IX Y pangkat 2. Ini rumusnya. Kita bisa hitung. Jadi I1 sama dengan IX tambah Y per 2, kita sudah pernah hitung. Nilainya adalah ini. Kita copy. Ini ya, atau status saja warnanya berbeda. Itu saja ya. Jadi nilainya adalah 1620,222,17 tambah akar daripada ini pangkatkan 2 1097,448,84 dipangkatkan 2 ditambah 0 pangkat 2, maka kita peroleh nilainya sama dengan 271,7671,01. Nilainya ini milimeter pangkat 4. Lihat, perhatikan nilai ini sama dengan nilai yang kita peroleh sebelumnya 2717 ya. Semua itu yang memudahkan. I2 sama dengan 1620,222,17 kurang akar dari 1097,448,84 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2. Peroleh hasilnya adalah 522,773,33 mm pangkat 4 ya. Itulah jawaban soal kita yang pertama. Oke. Baik, kita masuk soal kedua. Soal kedua seperti demikian ya. Lagi-lagi C kita anggap 0 ya. Nilai C ini kita anggap 0 ya. Oke. Gunakan hasil perhitungan soal 1. Jadi kita harus gunakan hasil soal 1. Kalau kita salah di soal satunya, maka otomatis kita akan membuat kesalahan di soal kedua. Maka harus benar dulu soal 1. Jadi diminta adalah hitunglah tegangan normal di titik C, tegangan geser di titik C, tegangan lentor di titik C, dan gambar distribusi tegangannya. Oke, kita jawab. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu menghitung dulu gaya dalam ya, dan reaksi peletakan tentu. Jadi ini kita bisa copy aja. Ini saya copy, kita paste kembali. Oke, jadi kita bisa lihat reaksi ini pada beban terbagi rata. Kita punya resultan di sini. Oke, saya pakai warna lain ya.
ini sebesar 6 kali 40, jadi 6 kali 40 dapat 240 kilo Newton. Kemudian ada beban miring, kita perlu proyeksi. Proyeksinya adalah ini, kita proyeksi ke sini, ini ke sini ya. Karena sudut 60 derajat, maka kita punya PV kita bisa hitung sama dengan 250 kita kalikan dengan sin 60 ya. Kemudian yang horizontal adalah sama dengan PH itu sama dengan 250 kita kali dengan cos 60. Kalau kita bisa peroleh, kalau kita lakukan jadi kalau sin 250 kali sin 60 itu adalah 250 kali 1/2 akar 3 atau sama dengan kita akan dapat adalah itu 216,51 kilo Newton. Akan PV kita akan dapat nilainya sebesar 250 bagi 2, 250 kali 1/2 cos 60 1/2 dapat 125 kilo Newton. Oke. Nah, kemudian kita hitung reaksi peletakannya. Ini beban 240 ke bawah tambah PV 216, maka ini gaya ini pasti ke atas. Besarnya adalah 240 ditambah 216,51 sama dengan itu kita dapat vertikalnya adalah 456,51 kilo Newton. 240 tambah 446 ya, 456. Oke. Baik, kita dapat reaksi peletakan adalah 456 kN. Kemudian kita bisa hitung momen karena ini putar kiri, maka momennya lawan putar kanan. Ini momennya kita peroleh ini sebesar 240, ini momen dengan 240 kali jarak 3 tambah 2, jadi kali 5. Kemudian tambah 216,51 kita kali jarak 2 kali 2 ya, tambah 216,51 kali 2, kita peroleh momennya sebesar adalah 1633,01 kilonewton meter. Kemudian gaya ini horizontal dipeletakan karena ini ke kiri, maka ini harus lawannya ke kanan. Berarti kita dapat gaya di sini ke kanan sebesar 125 kilonewton ya, sama sebesar pH-nya. Oke. Sudah kita punya itu, baru kita bisa selanjutnya karena yang ditanya adalah sebetulnya cuma di titik momen. Ditanya ada tegangan normal di titik C, tegangan geser di titik C, tegangan lentur di titik C, maka cukup kita menghitung gaya-gaya saya di titik C, nggak perlu kita sampai, tadi tidak perlu kita sampai menghitung gaya-gaya dalamnya, nggak perlu ya. Nah, tapi sebatas sekedar ya kalau mau dihitung reaksi peletakan gaya-gaya dalamnya juga silahkan, boleh saja sih ya, kalau kita mau hitung ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Selanjutnya adalah
kita soal pertama. Jadi ditanya ada tegangan normal di titik C. Jadi bagian A adalah tegangan normal di titik C. Oke. Jadi kita harus tahu bahwa kita perlu tahu gaya normal di titik C. Jadi NC sama dengan itu adalah berupa tarik ya, jadi positif 125 kilo Newton, atau sama dengan 125 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, rumus tegangan normal itu sama dengan kita punya gaya adalah N di titik C, gaya normal dibagi dengan luas penampang. Jadi kalau kita selesaikan ini menjadi, kita bisa hitung tegangan normal di titik C itu bisa dapat sama dengan gayanya 125 kali 10 pangkat 3 kita bahagi dengan luas penampang yang sebesar 1720 bagi 1720, kita peroleh nilainya sama dengan 72,67 MPa, Newton per milimeter pangkat 2. Jadi sama dengan MPa. Sudah kita jawab soal pertama. Terus kemudian soal kedua ditanya adalah tegangan geser di titik C. Tegangan geser di titik C. Jadi karena kita punya kepentingan pertanyaannya tegangan geser, kita sekaligus punya kepentingan untuk menggambar distribusi tegangannya, maka kita perlu secara berdasarkan soal ini, maka kita boleh langsung tegangan normal itu kita gambar dulu ya. Tegangan normal kita gambar dulu distribusi tegangannya. Jadi besarnya distribusi tegangan normal, kalau kita gambarkan tegangan normalnya dari demikian. Tegangan normalnya berupa tandanya positif ya. Sebentar, saya perlu copy ini, gambar ini saya perlu copy, kita letakkan di samping daripada tegangan normal. Untuk kecilkan ya, ini. Jadi tegangan normalnya seperti demikian ya. Besarnya adalah ini 7, sisi atasnya adalah, dan sisi bawah sama 72,67 kilo Newton MPa, sorry. Karena sama besarnya ya 72,67 MPa. Oke. Lalu kita masuk ke soal kedua B, pertanyaan B. B adalah tegangan geser di titik C. Jadi dalam hal ini kalau kita berdasarkan soal yang dimaksud tegangan geser lentur ya, dengan rumus tegangan gesernya adalah tegangan gesernya sama dengan kita punya gaya geser ya dikali dengan kita punya statis momen dibagi momen inersia dikali dengan B. Oke. Untuk itu kita perlu
Gaya gesernya kita sudah tahu, mudah. Gaya gesernya kita punya nilai geser. Gaya geser kita sama dengan berupa gaya lintang di C atau Q di titik C, atau sama dengan sama reaksi di titik C. Jadi F C Y ya. Tuh nilainya sebesar 456,51 kilonewton, atau sama dengan 456,51 kali 10 pangkat 3 Newton. Oke. Sekarang kita momen inersia kita sudah punya, tapi yang kita tidak punya statis momen. Nah, statis momen dimaksud karena kita punya penampang kita, profil kita seperti ini. Saya perlu taruh di samping sini. Maka kita perlu mengetahui statis momennya adalah, yang pertama kita perlu tahu pada serat ini ya, pada serat bawah dari bottom ini. Kita perlu tahu. Jadi kita sebutlah nomor ini nomor 1, kemudian sini 22, nanti maksimum di tengah-tengah, jadi ini 3, kemudian ini 4 ya. Nanti di tengah-tengah kita akan hitung di pusat daripada titik berat ya. Ini pusat beratnya di sini. Ini kita punya X barnya. Nanti kita akan hitung di sini adalah pusat maksimumnya. Kita tegang geser maksimum. Nah, jadi untuk menghitung kita punya ini, saya punya pakai gambar yang ini ya, ganti gambarnya ya. Kita pakai gambar yang lainnya. Nggak apa-apa, kita pakai aja ini. Nanti untuk ini kita bisa ambil gambar ini, atau kita gambar kembali aja. Jadi kalau ditanya pada sekarang tegangan geser, kita akan hitung itu adalah tegangan geser pada serat 11. Saya sering 11 ini. Maka kita perlu luas daripada bidang ini. Kita perlu luas bidang ini. Oke. Kemudian kita kali ke jarak yang ini. Kita perlu kali ke jarak sini. Ini ya. Titik pusat dikali ke sini. Jadi kalau kita hitung menjadi ini titik ini adalah tingginya itu kita punya YB. YB kita tahu. Maaf. Saya sebut apa sini? YB atas, YA bawah ya. Ya sebenarnya terbalik saya menulis ya. Enggak apa-apa. YB kita perlu, YA kita sudah dapat di sini. YB adalah 47,33. Jadi jarak ini menjadi 47,33 ya. Itu sampai atas ya, maaf. 47,33 itu dari sini sampai ini. Ini itu YB ya, yang sama dengan 47,33 mm. Maka jarak yang ini menjadi 47,33 kita kurangi dengan tebal setengah. Jadi kan dari pusat penampang segmen 1 ini dikali jarak ke sumber pusat penampangnya ya. Jadi kita bisa dapat nilainya adalah 47 dikurangi ini menjadi hasilnya adalah kurangi 8/2 ya. Kita dapat adalah 43,333 ya. Oke. Satuannya milimeter. Jadi untuk menghitung statis momennya kita bisa lakukan sama dengan luas penampang atas itu 8 kali 6,640, kemudian dikali jarak 43,33 ya. Itu kita maaf, ini bukan statis momen ya,
Ini statis momen terhadap 1, 1. Oke. Jadi A640 kali 433 kita peroleh nilainya sama dengan adalah 27.728,37 ya. Ini satuan milimeter pangkat 3. Itu kita punya statis momen ya terhadap sumbu nih S11. Maka dari situ kita langsung bisa hitung pada serat ini. Bagusnya saya tulis di atas ya. Ini pada serat 11 kalau kita punya SX S11 itu sama dengan luas 640 kali dengan 43,33. Maka kita peroleh nilainya adalah 27.728,37 mm pangkat 3. Maka kita bisa hitung sekarang tegangan pada serat 11 menjadi gaya gesernya dan 456, jadi tegangan geser yang ditanya 11 sama dengan 456,51 kali 10 pangkat 3 dikali dengan statis momen 27728,37 dibagi momen inersinya kita dalam hal ini adalah 27167 27171,01 dikali B-nya adalah, jadi karena serat 1 maka B-nya lebar total, jadi kali 80 itu B-nya. Maka kita peroleh nilainya sama dengan 58,22 MPa. Oke. Lanjut, masuk serat berikutnya adalah serat dua, ya kan? Serat 22 statis momennya S11 sama dengan S22 ya, sama dengan 640. Langsung saja 27.728,37 mm pangkat 3. Nah, jadi kita bisa langsung hitung, kita punya tegangan geser 22 akan sama dengan 456,51 kali 10 51 atau 57 ya, 51 kali 10 pangkat 3 kita kali dengan 27.728,37 dibahagi dengan inersia 2717671,801 dikali dengan lebarnya menjadi lebar yang ini, yang kecil ini. Lebarnya adalah 6 cm dikali 6. Kalau kita peroleh nilainya sama dengan 776,29 MPa. Lanjut, pada serat di center lainnya kita bisa hitung pada serat yang di center lainnya, maka SCL nya kita bisa hitung sama dengan, nah ini ada ketambahan, kita tambah dengan luas yang ini kali jarak ke sini. Nah, jarak kita ada sama dengan
kita punya tinggi total 47,33 kita kurang dengan 8, baru kita bagi 2, maka kita akan dapat jaraknya menjadi 30 kita dapat jaraknya menjadi 39,33 bagi 2 ya, dapat 19,66 gitu ya, itu jaraknya milimeter. Nah, kita bisa hitung berarti CSL itu AS apa statis moment terhadap center lainnya sama dengan, jadi pertama luas penampang 640 kita kali dengan jarak ke pusat penampang itu 43,33 tambah, nah, luas yang kecil itu tingginya adalah sebelum kita bagi 2, jadi tingginya menjadi 47,33, kita kurang 8 dulu dikali 6 kita dapat luas, baru kemudian kita kali dengan jaraknya, cari jaraknya adalah atau kalau saya tulis lagi 47,33 dikurangi 8 itu kita bagi 2 Oke, maka kita dapat statis moment kita sama dengan 30.367,88 milimeter pangkat 3. Maka kita bisa dapat, jadi tegangan pada serat ini, atau ini kita sebut dengan tegangan maksimum, akan sama dengan, jadi 456,51 kali 10 pangkat 3 dalam disalin ke Newton kali 32,367,88 bahagi 271.767,1,01 dikali dengan, ya, lagi-lagi B-nya adalah yang ini, B-nya yang kecil ini ya, dimana serat itu B-nya adalah 6. Kalau kita peroleh nilainya sama dengan adalah 77.906,18 MPa. Oke. Selanjutnya kita hitung serat serat 33 ya. Lagi untuk menghitung serat 33 cukup kita tidak perlu ke atas, cukup cuma luas ini kita perlu, nggak usah yang besar ya, kali jarak ke ini. Untuk statis momennya kita perlu jarak ke sini ya. Jadi yang sumbu pusat penampang kita sudah tahu 50, YB YA kita sudah hitung, jaraknya adalah 50,67, ini adalah 50,67 dikurangi dengan 10 bagi 2, 10 per 2 atau sama dengan dapat 45,67 mm ya. Itu jaraknya, maka kita bisa hitung S33 itu sama dengan 10 kali 60, 600 dikali jarak
itu 45,67. Kita dapat nilainya 27.404,65 mm pangkat 3. Nah, kita bisa hitung tegangan pada serat 33 sama dengan tegangan gesernya adalah 456,51 kali 10 pangkat 3 kali 27.404,65 bahagi 2 bahagi 27.17671,01 dikali dengan 6 ya. Nah, dikenal B nya 6 itu. Sama dengan kita peroleh nilainya adalah dapat 767,23 MPa. Berikutnya syarat terakhir adalah 44. Syarat 44 itu statis momennya S44 itu akan sama dengan S33 ya. Statis momen 33 itu sama dengan 27404,65 mm pangkat 3. Jadi yang membedakan hanya B-nya, karena serat 44 itu B-nya 60. Jadi tegangan 44 itu sama dengan 456,51 10 pangkat 3 kali 27404,65 bahagi dengan 2717671,01 kali 60. Kita peroleh nilainya sama dengan 76,72 MPa. Dah. Sekarang kalau kita gambar distribusi tegangannya menjadi, ini saya perlu copy. Saya besar sedikit. Saya bantu garis bantu. Sorry. Pusat netralnya di sini. Kita gambar bidang adalah pertama syarat 11 adalah kita dapat 58,22. Jadi mungkin di sini ini titik ini adalah 58,22 MPa. Ya, 58,22. Kemudian syarat 22 adalah 776,29. Hmm, 776,29. Kemudian ini 900, syarat center lainnya 906,18. Itu syarat 33 adalah 767 lebih kecil adalah 767,23. Kemudian
Oke, kalau kita gambar, jadi gambarnya demikian ini. Ya. Ini titik ini sebesar 76,72. Ini bukan segitiga ya, ini melengkung ya. Gitu. 72 MPa. Oke. Nah, demikian ya untuk gambar distribus tegangan gesernya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, tegangan lentur di titik C. Tegangan lentur di titik C. Nah, kita tahu rumusnya bahwa tegangan lentur itu sama dengan momen kita kali Y dibahagi IX ya. Oke. Jadi kalau kita mau cari tegangan pada sisi serat atasnya, kita peroleh tegangan lentur pada sisi atas itu sama dengan momen kita dikali Y, dalam hal ini YB ya, sisi atas YB yang kita tahu harusnya bahagi IX, sama dengan momen kita tahu nilainya berapa. Momen kita adalah momen kita kata 1633,01 kali 10. Saya tulis dulu momen kita ini. Momen kita dapat adalah 1633,01 kilonewton meter. Ke dalam hal ini kita saring ke newton dan milimeter. Jadi maka kali 10 pangkat 6 itu menjadi kilonewton milimeter. Ini sama dengan 1633,01 kali 10 pangkat 6 itu menjadi newton milimeter. Dikali YB adalah 47,33 kali 47,33 bahagi momen Indonesia kita adalah 271,7671,01. Kalau kita peroleh nilainya sama dengan adalah 28. Ini cukup besar ya, 28.437,32 MPa ya. Luar biasa besarnya. Kemudian tegangan lentur di titik di serat bawah, tepi bawah ini A. Ini saya ada kesalahan di penulisannya A ya. Kalau saya perbagi saja. Jadi yang maksudnya ini ya atasnya A itu harusnya atas ya. Ini saya tulis B ya. Ini saya perbagi aja. Oh enggak usah, biar aja. B yang dimaksud pada sisi atas ya. Sisi bawahnya adalah jadi sama dengan M dikali YA. Sisi bawah maksudnya ini bukan ini ya. Itu sama dengan
1633,01 kali 10 pangkat 6 kali 50,67 bagi 271761,01. Kita peroleh nilainya sama dengan 30.449,59 MPa. Baik, kalau kita coba gambarkan, ini suku netralnya, ini center line ya. Ya, kita gambar di momen kita demikian nih. Jadi sisi atas tertarik, sisi bawah tertekan ya. Jadi kalau kita gambar, maka kita gambar di sebuah tegangan kita demikian. Oke. Jadi sisi atas tertarik, sisi bawah tertekan ya. Karena kita punya momen balok cantilever ya. Sisi atas tertarik, sisi bawah tertekan. Maka tanya negatif, besarnya adalah ini sebesar 28.437,32 MPa, dan ini 30.49,59 MPa. Oke, saya kira demikian ya jawaban soal ujian tema semester. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.